Gini ya, Bapak mau tanya-tanya seputar siswa teman kalian yang bernama Sugeng. Jadi ini berkaitan dengan tugas yang Bapak terima untuk mewawancarai teman kalian yang mengalami disabilitas. Dalam ini kan Sugeng ya. Di sini Bapak memang mengumpulkan Anggun dan Zulfa untuk menanyakan bagaimana ketika nanti kalian itu berinteraksi dengan Sugeng di saat di kelas, kira-kira seperti itu ya. Oke, baik, Anggun, Zulfa, Bapak mulai pertanyaannya ya. Bagaimana perasaan kalian ini belajar di kelas ini secara umum dulu? Menurut kalian belajar di sini ini seperti apa? Sangat menyenangkan, meskipun ramai tapi kita masih bisa saling berinteraksi, bisa saling memahami, terus kita juga bisa saling membantu sama lain, sama teman. Kalau menurut Zulfa gimana, Pak? Ya seru, karena di kelas ini kan juga kompak, jadi rasa kekeluargaannya itu erat banget. Ini termasuk teman cowok cewek nih ya? Iya, nggak membedakan gender. Nggak membedakan gender, oke. Nah, terus siapa teman dekat kalian di kelas ini? Kemudian apa yang sering kalian lakukan bersama teman-teman di kelas? Salah satu teman dekat saya itu ya Zulfa, ada Rika, ada Kai juga. Nah, Biasanya ngapain itu? kita biasanya sharing-sharing bareng, kadang ya cerita-cerita, kadang Sharing juga apa itu? ke kantin, Ya, cerita-cerita tentang kayak kehidupannya mereka. keluarga, bisa jadi kalau mereka main game apa gitu Pak, ranknya naik kayak gitu. Iya. Seru-seruan gitu ya? Iya, kadang pernah cerita tentang masalahnya gitu. Oke, baik. Nah, sekarang kan di teman sekelas kalian nih ada yang menyandang semacam disabilitas lah, jadi keterbelakangan mental atau fisik ya. Nah, kalian berdua nih gimana berinteraksi dengan Sugeng namanya kan ya? Nah, gimana berinteraksinya di kelas? Kita mencoba menyesuaikan diri sama mereka. Jadi ketika kita sama mereka, tapi kan pastinya kan punya rasa malu untuk menjawab, untuk berinteraksi satu sama lain tuh malu. Minder ya? Iya, kayak kurang percaya diri. Jadi kita tetap harus sabar, nurunin ego gitu biar tetap saling berinteraksi satu sama lain itu tetap bisa gitu. Kalau Zulfa sendiri pernah nggak belajar kelompok dengan Sugeng? Pernah, tapi Kak Sugeng itu bisa diajak kerja sama. Soalnya nanti kan saya bilang ke Sugeng, kamu besok bawa ini ya buat kelompok. Dia langsung bilang ke ibunya. Nah, terus besoknya langsung ibunya siapkan, atau enggak saya ngechat ke ibunya Sugeng. Iya, soalnya kan Sugeng kalau ngerespon kan juga lama Bapak kalau bicara langsung. Jadi saya mending langsung ngechat aja, takutnya Sugeng lupa juga. Tapi Sugeng nggak pernah lupa selama Nggak ini. pernah lupa ya. Nah, kalau Anggun sendiri pernah nggak pengalamannya apa kalau belajar kelompok sama Sugeng? Pernah ya? waktu itu masih itu mau ngejelasin sesuatu, mau ngejelasin ini, mau ngejelasin itu, tapi sebelumnya responnya juga lama, masih agak malu, jadinya harus tetap sabar, diajarin pelan-pelan gitu, ngomongnya masih pelan-pelan. Iya. Terus apa nih pengalaman belajar positif kalian ya selama kalian sekolah di SMKN 2 Pamekasan ini? Yang Kondisi yang ya kalian tahu kan kondisinya beragam, dominasi cowok, nah, kemudian ada yang teman kalian yang juga disabilitas seperti Sugeng. Kira-kira nih ya apa kesannya menurut kalian, hal positif apa yang bisa diambil? Kalau punya temen kayak Sugeng, kita kan juga bisa lebih bersyukur, bisa bisa introspeksi diri dari orang lain. Sugeng kan pasti punya kelebihan yang nggak punya kita gitu, yang kita nggak ada. Kita jadi bisa belajar dari Sugeng juga bisa belajar dari kita. Artinya jadi saling menghargai gitu. Ya. Terus ada nggak kesulitannya? Ya, di samping teman-temannya dominan cowok, kemudian ada teman yang disabilitas, kesulitannya apa untuk bersosialisasi, berkomunikasi ataupun ya tantangan untuk
untuk belajar bersama dengan mereka itu? Saat komunikasinya. Iya. Karena kan cowok sama cewek komunikasinya itu beda. Nah, lebih soft cowok cewek. Iya. Nah, kalau cowok kan itu kan kayak bentak-bentak atau gimana barbar gitu. gitu. Wah, ya barbar. Sedangkan kita kan nggak bisa soalnya kita cewek. Nah, terus kalau ke Sugeng itu lebih harus sabar dulu gitu. Soalnya kan Jadi kalian kan sebagai cewek harus lebih toleransi, Iya. buka jeda toleransi lebih luas ya. Artinya berusaha memahami karakter cowok gitu ya. Oke, baik. Terakhir nih pertanyaannya ya. Apa harapan kalian berdua nih untuk kelas dan sekolah ini agar semua murid di sini tanpa terkecuali yang baik kalian yang gender cewek, kemudian yang dominan cowok, terus juga yang disabilitas tadi seperti Sugeng ya, agar bisa lebih nyaman belajar di sini. Kira-kira harapannya apa? itu saya harap kekeluargaan di kelas ini di sekolah ini itu tetap erat banget. Iya, soalnya kan di sini kekeluarganya udah erat, tapi kan ada yang kurang. Mungkin yang cowok entah itu dari kelas 1 atau kelas 2 itu tengkar atau gimana, kan kita juga gak tahu. Nah, jadi saya harap ini juga lebih lebih dieratkan juga. Lagi. Ya, fasilitasnya lebih ditingkatkan lagi. Oke, baik. Kalau Anggun sendiri? Kita bisa saling menghargai, terus juga gak membeda-bedakan. Jadi kayak enggak, aku gak mau temenan sama dia, Iya. dia cewek, dia cowok gitu. Nah itu harusnya lebih dikurangi lagi. Jadi kita tetap temenan satu sama lain meskipun beda gender gitu. Terus juga fasilitas di sini kalau bisa lebih ramah lagi gitu. Terus kayak lingkungan di sini jadi bisa lebih lebih bersih gitu. Terus terhadap guru-gurunya, apakah ada guru yang membeda-bedakan karena kalian cewek, dia Tidak. tidak ada ya? Sama rata. Sama ya, perlakuan guru ya. Oke, baik. Baik, mungkin itu saja pertanyaan dari Bapak. Terima kasih ya atas kerjasamanya. Semoga ini apa yang menjadi harapan kalian nanti dalam prosesnya bisa diwujudkan oleh kita bersama-sama selaku warga SMK Negeri 2 Pamekasan ya. Baik, terima kasih Gun, Ilva, bisa kembali ke kelas lagi ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Buruh tuli buruh sapeh mengkir tuli mengkir. Assalamualaikum, Pak Zum. Waalaikumsalam. Mohon maaf mengganggu waktunya ini. Enggak apa-apa. Saya berniat Ya. mau bertanya-tanya, sharing lah Ya. terkait kondisi siswa, yang mana di sekolah kita kan ada salah satu siswa yang menyandang sebagai siswa inklusi. Inklusif. Nah ya, kalau boleh saya bertanya nih Pak Sum. Ya, jelas boleh. Nah, sudah berapa lama nih Bapak Sumiadi mengajar di kelas yang memiliki murid inklusi ini? Mulai mengajar siswa itu sudah hampir setahun sudah. Hampir 1 tahun ya. Di 11 bulan lah kalau sekarang ini. Kesan-kesannya gimana Pak Sum? Pesan-kesan awalnya? Pesan Pas awal waktu itu ngajar. pertama memang ada kekhawatiran karena ada semacam ketidaksamaan lah istilahnya. Iya. Disabilitas itu dengan yang lain seperti konvensional pada umumnya. Jadi siswa itu ada semacam perlakuan khusus harus karena memang pada waktu itu kita agak istilahnya khawatir bagaimana apakah nanti bisa ini mengikuti pembelajaran seperti biasanya seperti itu. Iya iya. Berarti perlu ya adanya pendidikan inklusi di kelas yang ada siswa disabilitas ini. Sangat perlu karena itu adalah sebuah jembatan yang menjembatani antara hal yang konvensional kelas siswa yang seperti biasanya kita terima dengan kejadian khusus atau kenyataan khusus pada satu kesempatan atau pada satu keadaan. Sangat perlu itu seperti itu. Terus bagaimana nih menurut Pak Sumiadi dampak dari adanya sistem terhadap rasa percaya diri dan capaian belajar murid yang menyandang disabilitas tadi? Karena pendekatan inklusif itu
pendekatan yang khusus untuk disabilitas itu memang memperlakukan kurikulum yang agak berbeda dengan ini. Artinya mempersiapkan segala sesuatunya itu disesuaikan dengan prinsip inklusi. Inklusi juga. Ya, jadi manfaatnya sangat signifikan, artinya menumbuhkan rasa percaya diri pada anak disabilitas itu, artinya dia bisa hidup, bisa belajar di tengah-tengah kelas dan teman-teman yang tidak sama dengan dirinya, yang normal. Ya, baik. Nah, kemudian nih Mbak Sum, dari sudut pandang profesionalitas guru nih, apa nih, bagaimana tantangan mengajar di kelas inklusi ini? Apakah di sini terkesan adanya unsur pemaksaan Pak Sumiadi sebagai guru, atau ini menjadi bagian dari stimulasi diri Pak Sumiadi sebagai guru untuk berinovasi dalam strategi pembelajaran? Iya, kalau menurut saya begini, jadi dengan adanya siswa disabilitas itu dan pendekatan inklusif yang ada itu, maka sebenarnya hal pertama tidak masuk pada suatu yang bersifat teori, tetapi satu yang bersifat dari hati dulu. Jadi kita itu menempatkan hati kita sebagai guru yang berpredikat sebagai profesionalitas itu, bahwa kita tertantang untuk seolah-olah ini adalah sebuah masalah, tapi itu sebenarnya bukan sebuah masalah, tapi tantangan profesional yang wajib untuk dijawab dan terjawab dengan pendekatan inklusi itu. Jadi menumbuhkan rasa kepercayaan diri siswa yang disabilitas itu merupakan sebuah keberhasilan dan sebuah tantangan sekaligus bagi kita sebagai guru. Luar biasa sekali ini. Ya. Kemudian Mbak Sum, apakah ada nih progres semacam peningkatan rasa solidaritas, toleransi, dan budaya saling membantu di antara para murid selama KBM berlangsung? Yang itu yang saya kemudian menjadi kagum lah istilahnya. Jadi anak-anak non disabilitas itu merasa juga memiliki rasa peduli kepada orang lain, kepada temannya yang menyandang disabilitas. Mereka dengan tidak diminta membantu sekali untuk temannya yang menyandang disabilitas itu. Kebetulan kan satu orang yang disabilitas itu, yang namanya Sugeng gitu ya. Sugeng. Ya, jadi itu terbantu walaupun ada pekerjaan misalnya, walaupun tidak harus sama dengan murid-murid yang non disabilitas. Mungkin ada contohnya langsung peristiwa apa yang pembelajaran bahasa Indonesia yang saya pegang itu kadang-kala kan memerlukan kosakata dan kalimat yang agak rumit gitu ya. Jadi teman-temannya itu membantu untuk memberikan makna kata kemudian kosakata yang agak gampang lah padanannya itu dengan yang penting dia bisa menjawab pertanyaan yang diajukan itu, seperti itu. Baik. Nah, terakhir nih Pak Sum ya. Ini pertanyaan penutup. Menurut Pak Sumiadi nih, dukungan atau fasilitas apa lagi yang paling dibutuhkan untuk kita sebagai pendidik nih agar manfaat pendidikan inklusi ini bisa berjalan lebih optimal ke depannya? Kalau menurut saya memang harus ada pelatihan khusus. Ada pelatihan khusus bagi guru, misalnya dengan workshop, dengan apa yang khusus menangani, yang khusus membicarakan tentang kendala, tantangan, kemudian apa yang harus dilakukan seorang guru ketika menghadapi disabilitas tersebut. Yang kedua, misalnya dengan guru pembimbing khusus, misalnya dibentuk oleh Dirjen GTK itu, misalnya guru yang khusus menangani siswa yang berkebutuhan khusus. Artinya memang dia diberi semacam teknik pendekatan dan kolaborasi dari yang berbagai media, berbagai pendekatan pembelajaran untuk mengarah ke arah situ, seperti itu. Kalau seperti guru tamu misalkan mendatangkan dari SLB atau gitu, tidak ada masalah. Ini akan sebuah kolaborasi. Jadi kita sebagai guru yang memang selalu menangani siswa yang tidak disabilitas, kemudian terbantukan oleh teknik yang dipakai oleh SLB dan sebagainya itu. Artinya kita ke depannya itu bisa memberikan manfaat yang luar biasa kepada penyandang disabilitas. Oke, baik. Terima kasih Pak Sum. Kalau begitu, mohon maaf nih mengganggu waktunya. Tidak. Semoga terus sukses dalam mendidik khususnya siswa yang menyandang disabilitas. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.